di filmnya Joko Anwar. Ini yang bikin kita nggak cuma nonton, tapi benar-benar immersif, sangat masuk ke dalam dunianya. Dan ini yang sangat dicintai oleh para penonton dan fans garis kerasnya Joko Anwar. Kedua, ada di editing style Joko Anwar. Gue harus akui, editing Joko Anwar itu adalah terbaik saat ini. Dia tahu kapan harus nahan satu shot lama banget, bikin kita gak nyaman atau curiga ada di pojokan atau ada di sampingnya gitu ya. Dan kapan harus nge-cut dengan cepat buat bikin jantung kita copot. Transisinya itu halus, bagus, comedic timingnya juga bagus, dan bener-bener bagus sepanjang babak bergulir. Seperti itu. Ketiga, ada di sound design dan audio yang immersif. Joko Anwar itu sangat peduli dengan kualitas sistem suara yang terbaik, dengan sound design yang terbaik. Dia adalah salah satu sutradara yang sadar kalau suara itu 50% dari film horor. Sound design seperti suara gesekan kain, suara napas yang berat, atau scoringnya nggak cuma berisik tapi bener-bener mengikis mental gitu ya, bikin merinding. Di saat film lain cuma ngandelin suara kaget, dia ngandelin atmosferik menggunakan sound desainnya. Keempat, kehebatan world building dan lore. Ini yang paling gila dari Joko Anwar. Dia gak cuma bikin cerita, dia bikin semesta. Pas nonton filmnya, kita ngerasa kalau ada yang terjadi di layar itu cuma sedikit aja gitu ya, dari sebuah sejarah yang jauh lebih besar. Bahkan dia juga mention kalau dia buat karakter, dia punya karakter sheet masing-masing karakter gitu ya. Walaupun karakternya itu mungkin nongolnya sebentar, tapi dia punya lengkap karakter sheetnya. Dan itu yang bikin filmnya itu punya world building dan lore yang mendalam, yang tajam. Dan ini yang suka jadi bahan omongan orang-orang setelah nonton. Kalian bisa lihat perbincangan penonton Joko Anwar itu selalu ngebahas Easter egg-nya. Kalian lihat gak di frame ini? Kalian lihat gak di adegan ini? Itu yang sering terjadi oleh penonton Joko Anwar setelah nonton film. Ini yang bikin orang-orang tuh lupa sama lubang-lubang di naskahnya. Ya bisa dibilang Joko Anwar itu naikin standar teknis industri perfilman Indonesia dan nunjukin kalau film bisa punya look kelas dunia. Kita rela maafin babak ketiga yang berantakan karena sepanjang 90 menit sebelumnya kita udah dikasih pengalaman yang gak pernah kita dapetin dari sutradara lain.